Ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apakah sebab kayanya kamu? Ia menjawab, ada 3 hal. Ini cara berdagang Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau mendapat kekayaan lagi dapat berkah. Nah, jadi itulah cara berdagang daripada Abdurrahman bin Auf, termasuk sahabat Nabi yang dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang 10 yang dipastikan masuk surga diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi berdagang-berdagang orang ini pahala dapat, keuntungan dapat, berkah dapat. Berdagang duit dapat, keuntungan dapat, berkah dapat, pahala dapat. Kalau berdagang dengan disertai ihsan, berbuat baik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yurwa annahu kana 'inda Yunus bin Ubaidin hulalun mukhtalifatul asman, darbun qimatu kulli hullatin minha 400 wa darbun kullu hullatin minha 200. Famarra ila shalah wa khalafa ibna akhihi fid dukkan, faja'a a'rabiyyun wa talaba hullatan bi 400 fa'arada alaihi min hulalil 200 fastahsanaha wa radiyaha fashtaraha famasha biha wa hiya ala yadayhi fastaqbalahu Yunusun fa'arafa hullatah faqala lil a'rabi bikam ishtaraita faqala bi 400 faqala la tusawi akthara min 200 farji hatta taruddaha faqala hadhi tusawi bi baladina 500 wa ana artadiha faqala lahu Yunus insarif fa inna nusha bid-din khairun minad dunya bima fiha summa raddahu ila ad-dukan wa radda alaihi 200 dirhamin wa khasama ibn akhihi bidzalik wa qatalahu wa qala amastahyaita amattaqaita Allah tarbahu mithla saman wa tatrukun nusha lil muslimin faqala wallahi ma akhadha illa wa huwa radin biha qala fahal radita lahu bima taradahu li nafsik wa hadha in kana bihi ikhfa'u si'rin wa talbis wa huwa min babi zulmi wa qad sabaqa ila akhirih. Makna daripada kalam al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Diriwayatkan bahwa di sisi Yunus bin Ubaid ada pakaian yang bermacam-macam harganya. Yunus bin Ubaid ini adalah seorang pedagang, berjual pakaian konfeksi, pakaian jadi. Bermacam-macam harganya pakaian itu. Semacam harga masing-masing pakaian 400 dirham. Dirham, bukan dinar. 400 dirham. Dan macam yang lain harga masing-masing pakaian 200 dirham. Jadi ada pakaian 400 dirham harganya, ada pakaian 200 dirham. Ia berangkat untuk salat. Yunus bin Ubaid tadi meninggalkan toko, berangkat sembahyang berjamaah di masjid.
dan ia menggantikan anak laki-laki saudaranya di toko, disuruh jaga toko anak kemanakan menjaga, mewakili, sementara Yunus sembahyang di masjid. Lalu datanglah seorang disa yang ia mencari pakaian dengan harga 400. Datang seorang dusun Arabi ke toko Yunus tadi, mencari pakaian yang harganya 400 dirham adalah. Maka ia, si pembantu toko tadi, menawarkan kepadanya dari pakaian yang harganya 200. Orang Badawi tadi mencari pakaian yang 400 dirham harganya adalah. Ditampayakannya oleh pembantu tadi pakaian yang harga 200-an. Orang desa itu memandangnya baik. Pakaian yang 200-an ini baik. Lalu ia membelinya. Dibeli dengan harga 400. Karena harga 400 itu inya juga menghendaki. Kita datang ke toko betakun, ada kasihnya pakaian yang harga 400 ribuan. Ya ampun, toko 400 ribuan, mesti 200 ribu harganya. Karena si pembeli ini mencari 400 ribuan, ditampayakan yang 200. Pembeli tadi merasa itu baik, lalu ia membelinya dengan harga 400 tadi. Padahal pakaian itu diandak oleh Yunus bin Ubaid sekitar 200-an harganya. Maka ia berjalan dengannya dengan pakaian di tangannya. Orang Badawi tadi mbah nukar bawa jalan di pasar. Lalu Yunus bertemu dengannya. Yunus bulikan di masjid, melihat ada orang Badawi membawa pakaian di tangan. Ini pakaian yang di tokoku nih. Maka ia mengenal pakaiannya. Lalu ia bertanya kepada orang desa itu, dengan berapakah kamu beli? Berapa kamu nukar pakaian itu? Maka orang desa tadi menjawab dengan 400 dirham. Maka Yunus berkata, pakaian itu tidak sampai lebih daripada 200. Pakaian itu 200 saja harganya. Kembalilah sehingga kamu menerima pengembalian uang itu. Aja mbak ke toko karena diangsol bahasa 200. Ia menjawab, si Badawi tadi menjawab, pakaian ini di negeriku mencapai 500. Ini mau di kampung kami 500 harganya. Jadi aku nukar 400 sudah murah. Dan saya meridainya. Aku senang nukar ini 400. Yunus berkata kepadanya, kepada orang Badawi tadi, kembalilah, kita balik ke toko dulu. Karena nasihat dalam agama lebih baik daripada dunia dengan apa yang ada padanya. Bermaksud baik, berbuat baik kepada sesama lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian ia mengembalikannya ke toko. Dan ia Yunus mengembalikan 200 dirham kepadanya. Angsol bahasa 200 dirham. Ia bertengkar dengan anak laki-laki saudaranya itu mengenai hal ini, mengenai hal itu. Sarik Yunus lawan pembantu tadi. Dan ia Yunus berkata, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kamu untung seharga ini dan kamu tinggalkan nasihat kepada orang-orang muslim. Kamu tinggalkan bermaksud baik kepada orang muslim. Kamu tinggalkan berkehendak baik kepada orang-orang muslim.
Lalu ia anak laki-laki dari saudaranya pembantu tadi menjawab, demi Allah ia tidak mengambilnya kecuali ia ridha kepadanya. Ini hakun aja bang, ini ridha aja. Maka ia Yunus berkata, apakah kamu ridha baginya? Maka itu bacaannya, apakah kamu ridha baginya dengan sesuatu yang kamu ridha bagi dirimu? Amun ikan untuk pakaian nang harga 200 dijual orang 400, tak diri ikan kayak apa? Maka itu juga orang lain. Apakah kamu ridha baginya dengan sesuatu yang kamu ridha bagi dirimu? Jadi artinya di sini bahwa mengambil keuntungan yang besar walaupun pembeli itu ridha, itu adalah keluar daripada bab ihsan, bab berbuat baik dalam jual beli kepada sesama. Ini pahamlah ini artinya. Jika di dalamnya terdapat penyamaran harga dan penipuan, maka itu termasuk bab zalim. Kalau berhujung banyak, mana di situ ada menipu, mana di situ ada memuji barang, mana di situ ada macam-macam, itu jelas sudah bentuk kezaliman seorang penjual kepada pembeli. Dan pembicaraannya telah terdahulu. Dan di dalam hadis disebutkan Ibnul Mustarsili haramun, artinya tipu daya orang yang melepas penjual itu haram. Maksudnya adalah menjual barang lebih daripada harga yang berlaku pada adat, menjual barang dengan keuntungan yang tidak wajar pada adat, itu hukumnya adalah haram. Ibnul Mustarsili haramun. Di dalam syarahnya disebutkan tidak halal mengambil yang lebih daripada sekadar hajat. Umpamanya kalau kita untung 5%, itu masih dianggap wajar oleh masyarakat, oleh umum. Nah berarti itu masih bisa diterima kalau kita berhujung 5%. Kalau kita sudah dianggap oleh adat, oleh orang banyak bahwa kita berhujung 5% itu melampau batas, nah maka itu ngarannya melampau batas. Termasuk dalam hadis ini Ibnul Mustarsili haramun. Zubair bin Adi berkata, saya memperdapati 18 orang sahabat, tidak seorang pun dari mereka menganggap baik untuk membeli daging dengan 1 dirham. Nah ini kada jelas apa yang dimaksud oleh Zubair bin Adi ini. Dan Imam Ghazali pun kada menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Zubair bin Adi ini. Maka tipu daya seperti orang-orang yang melepas dagangan itu zalim. Mengangkat harga dengan cara menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku pada adat, maka itu adalah satu bentuk kezaliman. Jika tanpa tipuan, maka itu termasuk meninggalkan perbuatan baik, ihsan. Misalnya ini barang 10.000, kita jual berapa jurang barang itu? Ya kita 20.000, sekali lipat kita berhujung. Memuji kada kita lawan barang itu, membujuk kada lawan pembeli. Cuma kita menghendak 20.000, hendak kada, ber 20 aku jual, kada aku jual.
Hakun orang menukari, ridha orang menukarinya, itu kada termasuk zalim, tapi dia meninggalkan ihsan dalam bab muamalah, meninggalkan bersikap baik, meninggalkan bersikap nasihat kepada sesama muslim. Ini jarang sekali sempurna kecuali dengan semacam penipuan dan menyembunyikan harga waktu itu. Artinya keuntungan yang banyak itu jarang didapat dengan benar kecuali dengan menyembunyikan harga sebenarnya atau menipu dan seumpamanya tadi. Perbuatan baik semata-mata hanyalah apa yang dinukil dari As-Sari As-Sakati, bahwasanya ia membeli setakar buah badam dengan harga 60 dinar. Dan ia menulis pada notanya 3 dinar keuntungannya. Dan dia berpendapat bahwa untung atas 10 dinar setengah dinar. Sidin nukar buah badam 60 dinar. Sidin miriki di situ untuk dijual harganya 63 dinar. Berarti untung berapa? 5% kurang lebih. Sidin menghitung bahwa setiap 10 dinar untung setengah dinar. Jadi ditukar 60 dinar, dijual pakai label di situ harganya 63 dinar. 63 dinar. Maka harga badam itu menjadi 90 dinar. Satu hari harga badam naik. Setakar buah badam nang dahulu 60 dinar harganya sekarang naik jadi 90 dinar. Maka ditulis oleh Sari As-Sakati dijual dengan harga 63. Buah badam naik jadi 90 dinar. Maka datanglah perantara barang maklar dan ia mencari badam. Mencari badam lawan As-Sari As-Sakati tadi. Lalu ia berkata, ambillah badam itu. Ujar Sari As-Sakati. Ia maklar bertanya, dengan berapa? Ia menjawab dengan 63. Ada tulisannya di situ ada 63 dinar. Maka maklar itu berkata, dan ia termasuk orang yang saleh, harga badam itu telah mencapai 90 dinar. Entah karena maklar yang baik. Maklar yang saleh. Ujar maklar, wahai tuan, kenapa pian murahnya menjual 63? Sekarang harga itu 90. Maka As-Sari berkata, saya telah benar-benar berakad, berjanji dalam hati, di mana saya tidak menjualnya kecuali dengan harga 63. Itu sudah pas harga 63. Berapa pasaran badam? Pokoknya aku menjual 63. Lalu maklar itu berkata, ujar maklar, saya berakad juga antara saya dan Allah untuk tidak menipu seorang muslim. Aku sudah berjanji dengan Tuhan kada hendak merugikan orang muslim. Karena amun itu kutukari 63, pian kita nukar 90 rugi. Berarti ulun merugiakan pian. Saya tidak mengambil darimu kecuali dengan 90. Ujar maklar. Kan aneh jual beli macam ini nih. Bila 90, ulun tukari 63 kada. Kenapa? 63 kebanyakan rugi kena pian nukar. Karena harga sekarang 90. Ia berkata, maklar itu tidak membeli darinya dan Sari tidak menjualnya. Akhirnya kada jadi bertukaran keduanya. Sampai pada karas, nang saya kong karas 90, nang saya kong karas 63.
Ini semata-mata ingin berbuat baik dari dua pihak karena mengetahui hakikat keadaan. Hakikatnya apa? Bahwa mereka itu kada hendak membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah berjanji kepada Allah untuk berbuat nasihat, berbuat baik kepada setiap muslim. Nah, jadi orang-orang yang berdagang dengan cara seperti ini, apakah mereka itu mau jadi orang sugih? Banyak nang sugih-sugih dengan cara seperti itu. Artinya kalau mbak anggapan mun kaya itu kayak apa? Nang sugih berdagang, nak maju. Bahkan orang bahari sangat maju, sangat berkah dagangannya daripada orang-orang yang untungnya banyak gitu. Kita kalau melihat sejarah kekayaan orang dahulu, kita bandingkan kekayaan orang sekarang. Contohnya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah sekaligus menantu beliau. Utsman bin Affan itu dalam perang Tabuk, beliau menyumbang 950 unta. 950 ikung unta. Kita kali unta 5 juta aja saya ikung berapa duitnya? Adalah orang kaya nang wani kayak itu menyumbang. Sumbangan lillahi ta'ala, lain sumbangan politik. Jadi 950 unta menyumbang, berarti orang kaya. Itu miliaran duitnya. Ditambah lagi kuda, 50 ikung kuda, sih menyumbang dalam perang Tabuk itu, dan duit 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat kaya. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang sangat kaya. Padahal cara berdagang mereka ya macam tadi. Diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Munkadir mempunyai beberapa potong kain. Muhammad al-Munkadir salah seorang aulia besar pada sekitar tahun 130 Hijriah. Sidin berdagang pakaian. Sebagian dengan harga 5 dirham ada, dan sebagiannya dengan harga 10 dirham ada. Barang jualan Sidin itu. Waktu ia pergi, budaknya menjual sepotong kain yang harganya 5 dirhaman bacaannya, dengan harga 10 dirham. Kurang lebih lawan Yunus bin Ubaid tadi. Jadi pakaian nang Sidin andak harganya 5 dirham dijual oleh pembantu 10 dirham. Makanya kita bisa membantu macam itu, sayang bana kita. Ya Allah, pintar berdagang. Nah, harga 5 jadi 10 dijualnya. Ketika Sidin mengetahui bahwa harga 5 dinar dijual 10, maka Sidin terus mencari pembeli itu sepanjang hari. Siapa yang menukari tadi orangnya? Dicari. Sehingga ia mendapatkannya. Akhirnya bertemuan. Lalu ia berkata, sesungguhnya budak itu telah salah. Ia menjual kepadamu barang yang harganya 5 dirham dengan 10 dirham. Ia menjawab, jenang pembeli tadi, wahai ini orang, saya telah riba. Kami senang aja 10 dirham itu kepada bapak. Ia Ibnul Munkadir berkata, meskipun kamu riba, sesungguhnya kami tidak ridha kepadamu kecuali sesuatu yang kami ridai bagi diri kami. Ikam ridha, kami pun mesti ridha juga. Nah, ikam menukar 10 dirham, ikam ridha, aku kalau ridha. Maka pilihlah wahai pembeli salah satu dari 3 hal. Ikam pilih antara 3 nah.
Satu, ada kalanya kamu mengambil sepotong kain yang seharga 10 dirham dengan dirhammu itu. Merupakan baju 5 dirhaman ini ambil ke toko, bulikan ke toko, ambil ikan harga 10 dirhaman nang bujur. Atau munikam kedahakun itu, ada kalanya kami kembalikan 5 dirham kepadamu, atau kami angsol 5 dirham. Nang ketiga, dan ada kalanya kamu kembalikan sepotong kain kami, lalu kamu ambil dirhammu itu. Atau kita hari jadi sama sekali. Pakaiannya bawa sini, duitkan 10 dirham bawa bulik. Maka ia menjawab, berikanlah kepadaku 5 dirham. Angsol saja 5 dirham. Maka ia Ibnul Munkadir mengembalikan 5 dirham kepadanya. Dan orang dusun itu pun pergi sambil bertanya-tanya, siapakah syekh ini? Ya, orang dukun tadi siapa? Karena ampun tokon itu. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah Muhammad Ibnul Munkadir. Itu ngarannya adalah Muhammad Ibnul Munkadir. Maka ia mengucapkan, si pembeli orang dusun tadi, la ilaha illallah. Inilah orang yang kami minta hujan dengannya apabila kami memasuki musim kemarau. Artinya kami bertawassul lawan sidin bila musim kemarau minta hujannya kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat Syekh Muhammad bin Munkadir, hujani kami. Sekalian itulah orangnya, yaitu orangnya. Jadi itulah artinya cara-cara berdagang yang dilakukan oleh para aulia Allah dan orang-orang salihin terdahulu. Ini adalah perbuatan baik ihsan, yaitu untuk tidak untung atas modal 10 kecuali setengah atau 1 menurut adat yang berlaku pada harta dagangan di tempat itu. Jadi kalau untung 5% itu masih bisa, untung 10% masih bisa, atau untung menurut sesuatu yang disesuaikan, menurut untung sesuatu yang diakui oleh adat istiadat, itu pun masih bisa dibenarkan dalam berdagang. Kalau sudah orang berucap bah itu melarangi ngarannya, menggantal itu kada berdarah, nah itu iya tuh artinya. Berarti hujungannya itu ada termasuk ghabnul mustarsil haramun tadi. Ini mantang-mantang nang menukarnya orang kada tapi tahu di barang, nang menukar kada tapi tahu di harga, sakahandaknya mah anak barang kada boleh jual walaupun itu jual beli. Barang siapa yang puas dengan keuntungan yang sedikit, maka muamalahnya banyak, dan dari berulang kalinya muamalah ia mendapat keuntungan yang banyak, dan dengannya nyatalah berkah. Orang yang untung sedikit itu berkahnya banyak. Makin sedikit untung makin banyak berkahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkeliling di pasar Kupah waktu beliau menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Ali berkeliling di pasar Kupah dengan cambuk di tangan sambil berkata, hai golongan pedagang, ambillah kebenaran maka kamu selamat. Janganlah kamu tolak untung yang sedikit, maka kamu terhalang dari keuntungan yang banyak. Banyak untung, berkahnya kada ada, habis duitnya kaina, ada kekaruan. Ditanyakan kepada Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, apakah sebab kayanya kamu? Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang paling kaya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dulunya beliau orang yang termiskin. Karena beliau termasuk orang muhajir, orang Mekah yang pindah ke Madinah, kada punya apa-apa. Tapi dalam waktu yang singkat, beliau menjadi orang yang paling kaya di antara sahabat Nabi. Ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apakah sebab kayanya kamu?
Ia menjawab ada 3 hal. Ini cara berdagang Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau mendapat kekayaan lagi dapat berkah. 1, Gyasidin tidak pernah menolak keuntungan. Artinya asal ada untung jual. Misal modal 8.500, ditawarkan lawan orang 10, jadi orang 9 aja lah, jual. Asal ada untung jual. Tidak pernah menolak keuntungan. Bila ada untung sekecil apapun untung, sidin jual. 1, itu cara berdagang Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, dan tidaklah dicari hewan daripadaku lalu saya tunda penjualannya. Kalau ada orang mencari barang di sini atau hewan di sini, kutunda menjual, kada bisa. Ada orang mencari hewan, barangnya ada, jual. Artinya istilah menyatuk tuh kada mau. Ini barang pecah naik, tutup perlu toko, kada mau dinto. Bila orang mencari, berarti orang perlu. Yang ketiga, dan saya tidak menjual dengan bertempo. Nah, aku gesirin kada mau hutangakan. Cash jualnya. Beli nukar, puntan. Ini cara berdagang Abdurrahman bin Auf. 1, kada menolak keuntungan sekecil apapun. Yang kedua, kada menunda penjualan. Artinya bila ada barangnya, ada orang hendak, ada untung jual. Yang ketiga, aku kada menghutangakan barang. Dikatakan bahwasanya ia Abdurrahman bin Auf menjual 1000 ekor unta. 1000 ekor unta, 5 miliaran duitnya tuh. Di mana ia tidak beruntung. 1000 unta dijual mudah, kecuali talinya aja nang ujungannya. Ia menjual setiap tali dengan harga 1 dirham. Kali 1000 dirham berujung. Maka ia untung 1000 dirham. Dan dia tidak untung, dan dia untung dari ongkos untanya sehari 1000. Mun diganakan unta berapa memberi makani? Sehari terlambat 2 hari berapa ribu memberi makani unta 1000 ikong itu. Nah, jadi dijual dengan modalnya, untungnya tali. Nah, jadi itulah cara berdagang daripada Abdurrahman bin Auf, termasuk sahabat Nabi yang dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang 10 yang dipastikan masuk surga diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi yang pertama di dalam ihsan, berbuat baik dalam muamalah, tidak banyak untung. Jadi berdagang orang ini pahala dapat, keuntungan dapat, berkah dapat. Berdagang duit dapat, keuntungan dapat, berkah dapat, pahala dapat. Kalau berdagang dengan disertai ihsan, berbuat baik tadi. 1, tidak banyak untung. Yang kedua, termasuk dalam ihsan juga adalah dalam menanggung tipu daya. Mestinya artinya dalam menanggung kerugian. Dan pembeli jika ia membeli makanan dari orang yang lemah atau fakir. Pembeli jika ia membeli makanan dari orang yang lemah atau fakir,
maka tidak mengapa ia menanggung tipu daya, menanggung kerugian dan kurang lebih. Ada apa-apa? Misalnya ada orang miskin, orang nang fakir, berjual sayur. Kita tahu modal sayur itu 10.000. Berapa aja kita sayur nih? 25.000 jarinya. Tukar aja kata bapak, ini orang miskin. Biar kita dibungulinya kata bapak, saya membungul itu orangnya orang miskin. Itu artinya kita ihsan dalam membeli. Dan ia menjadi berbuat baik dengannya. Dan ia masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an sahlal bai sahlas syirah. Artinya semoga Allah, Nabi mendoakan, doa Nabi pasti kabul. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mudah dalam menjual, kada cariwit artinya dalam menjual, dan mudah dalam membeli, kada cariwit dalam menukar. Orang ini nukar barang kada cariwit, berjual pun kada cariwit. Itu didoakan Nabi supaya selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam tadi orang nang kurang lebih kalau ingin nukar sesuatu kepada orang nang miskin atau orang yang fakir. Orang nang sedikit jualannya, kita nukar lawan inya, nukar barang, nukar apa, kada perlu ditawar. Banyak inya berhujung dianggap kita berbuat baik kepadanya. Adapun apabila ia membeli dari orang kaya, yang pedagang yang mencari keuntungan sebagai tambahan atas keperluannya. Nah, amun kita nukar barang lawan orang nang kaya, maka menanggung tipu daya daripadanya itu tidak terpuji. Artinya kita hakun dibungulinya itu kada terpuji. Kita hakun dilaranginya itu kada terpuji. Pedagang ini pedagang orang nang kaya. Orang nang berdagang untuk mencari kelebihan daripada hajatnya. Harga larang pada mandak, nah kita tawar itu. Kada masuk nang cariwit batu tukar lain. Kenapa? Karena nang menjualnya orangnya kaya. Lalu kita nukar, kita tawar supaya dapat semurah-murahnya macam apa? Amun kita hakun dilaranginya, kita kada ihsan ngarannya, kita kada berbuat baik lawan inya. Maka menanggung tipu daya atau kerugian daripadanya itu tidak terpuji, bahkan ia itu menyia-nyiakan harta tanpa pahala dan pujian. Berpahala kada kita dilaranginya, dipuji kada. Dan telah datang dalam hadis dari jalan Ahlul Bait, al-maghbun bisyira la mahmudun wala ma'jur. Artinya orang yang tertipu pada pembelian itu tidak terpuji dan tidak mendapat pahala. Maksudnya hadis ini adalah orang nang hakun dilarangi oleh orang nang kaya, hakun dilaranginya itu kada dapat pahala dan kada dapat pujian. Jadi kalau kita betul tukar lawan orang nang kaya, kita mesti teliti bujur harganya berapa supaya jangan dilaranginya. Karena mau dilaranginya kita kada dapat napa-napa. Kalau orang miskin yang melarangi kita, kita mau dapat pahala. Nah, jadi artinya kita teliti dalam menukar, teliti dalam membeli, itu bisa baik, bisa kada. Baik kita teliti kalau kita nukar daripada orang nang kaya, kada baik kita teliti kalau kita nukar daripada orang nang miskin. Maksudnya meneliti harganya. Iyas bin Muawiyah bin Qurrah, Qadhi Basrah beliau itu, ia termasuk orang cerdik dari kalangan tabi'in, berkata, saya bukanlah penipu dan tipuan itu tidak menipu saya. Artinya aku kada akan menipu orang dan aku pun kada kawa ditipu orang.
Kenapa? Karena aku pintar, artinya aku bisa meneliti dengan barang-barang yang akan ku beli atau dijual. Aku kada hendak dilarangi orang dan aku kada hakun melarangi orang. Dan tidak menipu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini orang pintar juga. Orang nang kada bakalan menipu orang nang kada bakalan kawa ditipu orang. Tetapi ditipu Al-Hasan dan ditipu ayahku, yakni Muawiyah bin Qurrah. Nah, kalau Hasanul Basri itu bertukar mau dibunguli orang, atau Muawiyah bin Qurrah mau dibunguli orang, karena sirin kada ahli, kada bisa dalam berjual beli itu. Dan kesempurnaan adalah ia tidak menipu dan tidak ditipu. Itu paling baik. Melarangi orang kada bila berjual, dilarangi orang kada bila menukar. Nah, itu yang paling baik. Sebagaimana mereka mensifatkan Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan adalah beliau Sayyidina Umar itu lebih mulia dari untuk menipu dan beliau lebih berakal dari untuk ditipu. Kalau Sayyidina Umar itu orang yang sangat cerdik. Beliau kada akan menipu dan orang siapapun kada akan bisa menipu beliau. Hasan dan Husain dan selainnya termasuk pilihan ulama salaf, di mana mereka menyelidiki sejauh-jauh dalam pembelian. Kemudian mereka memberikan harta yang banyak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, beliau kalau bertukar teliti. Artinya larang dikit aja sih kada jadi nukar, berpindah ke lain toko, bertakon berapa harganya ini. Larang dikit, taraya pula harga ke lain, dicek kayak apa harganya ke lain. Tapi kalau sirin menyumbang, sirin kada bakira nyumbang. Kalau sosialnya luar biasa. Tapi kalau bertukar sangat ceriwit orangnya. Ditakuni orang sirin kenapa macam itu? Lalu ditanyakan kepada mereka, kamu selidiki jauh-jauh dalam pembelianmu atas sesuatu yang sedikit. Nukar 50 rupiah aja kada jadi nukar. Aku mencek pulang sebelah berapanya harganya. Tapi kalau sirin bersosial, 1 juta, 2 juta kada jadi masalah. Kemudian kamu memberikan yang banyak dan kamu tidak memperdulikan. Kalau sudah menyumbang beluruk. Lalu ia berkata, Sayyidin menjawab, sesungguhnya orang yang memberi itu memberikan kelebihannya. Dan orang yang ditipu itu tertipu akalnya. Aku biasanya kalau membersedekah tuh aku bersedekah, tapi aku indah dibunguli orang bertukar. Nah, bahasa kitanya macam itu. Sebagian mereka berkata, saya hanyalah menipu daya akalku dan pandanganku, maka saya tidak memungkinkan orang yang menipu daripadanya. Dan apabila saya memberi, maka saya beri karena Allah, dan saya sama sekali tidak minta lebih banyak daripadanya. Menjadi kalau disamakan antara orang nang pemurah lawan cariwit bertukar tuh lain urusannya. Orang nang pemurah banyak aja nang cariwit bertukar, kada jadi masalah. Karena bertukar tuh disuruh cariwit. Kalau nang ditukar itu orang nang kaya, orang nang banyak punya harta. Nah, jadi yang kedua daripada ihsan dalam muamalah adalah hakun berugi apabila menukar barang dari orang-orang yang miskin atau fakir tadi. Yang ketiga, dalam memenuhi harga dan seluruh hutang-hutang dan berbuat baik padanya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك